Halo, salam. Selamat pagi saudara yang kekasih di mana saja Anda berada pada saat ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, itulah doa dan harapan kami. Saudara, hari ini kita akan fellowship bersama-sama lagi dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa juga, yang tidak asing lagi yaitu Pak George Gunawan ya. Ini langsung disiarkan dari Taiwan. Wow, luar biasa. Ya, halo Pak Jos ya, selamat Halo, pagi. Shalom. Selamat Gimana pagi, keadaannya? Bu. Puji Tuhan, baik-baik, Bu. Tetap Ya, dalam puji, lindungan Tuhan, iya, karena Dia puji nama Dia yang Tuhan. kita sembah adalah Immanuel. Haleluya. Yes, yes, ya, ya benar Immanuel ya, yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu beserta dengan kita. Nah, Pak Jos ini apa yang akan Bapak sajikan untuk kita semuanya pada pagi ini? Ya, temanya apakah Yesus ciptaan, Bu? Oh, Apakah apakah Yesus? ya, ya jadi kalau nggak ciptaan pasti pencipta ya. Nanti kita Haleluya, akan betul, Bu. iya betul Ya, ya. Jadi kalau bukan ciptaan pasti dia pencipta. Nah, kita akan mendengarkan jabaran ataupun bahasan yang akan dibawakan oleh Pastor George Gunawan. Oke, silahkan Pak. ya, Tuhan Yesus ya. memberkati. Selamat melayani Terima ya. kasih, Ibu Ya. Suryani ya. Ya, shalom saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya eh, dari jauh, tapi dunia itu bisa kita jangkau sejauh jempol saja katanya ya, karena kecanggihan teknologi ya. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema apakah Yesus ciptaan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Suryani. Kalau bukan ciptaan, ya pencipta. Betul, amin. Ya. Baik, sebelum kita masuk dalam tema bahasan kita pagi hari ini, apakah Yesus ciptaan, kita masuk dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan, dan kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau sang pencipta, sang halik, langit, bumi, laut beserta isinya. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang patut disembah. Hanya Engkau satu-satunya yang patut disembah. Selain Engkau, hanyalah iblis semata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpin hamba-Mu yang bukan apa-apa, yang sangat-sangat sederhana ini. Sungguh bukan apa-apa. Layakkanlah, urapilah, butuh urapan hamba-Mu ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah hikmat yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih, berfirmanlah, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, Kau pimpin awal pertengahan sampai akhirnya. Berfirmanlah, berkati semua permisa, dijamah, dilawat, dibuka pikirannya, supaya mengerti dan belajar akan firman-Mu yang luar biasa ini. Dan kami akan menaruhnya di dalam hati, merenungkan siang dan malam, dengan taat dan setia akan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Ku buka hati, ku sambut firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Haleluya ya. Apakah Yesus ciptaan? Terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 ya Saudara. Saya bacakan dulu firman Tuhannya ini. Ayat
Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia, maksudnya Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa saja yang diciptakan oleh Allah? Bukan hanya manusia, saudara, ya. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala ada di dalam Yesus. Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Yesus yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Dan oleh Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Ya, saudara. Jadi di sini nama Yesus adalah nama yang spektakuler, saudara, yang fenomenal, yang pernah ada di sepanjang zaman, saudara. Menjadi perbincangan dari dahulu sampai sekarang dan yang akan datang, sangat fenomenal, sangat spektakuler. Dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23 yang baru saja kita dengar, saudara. Ya. Untuk apa ini ditulis, saudara? Untuk menyaksikan tentang siapa Yesus atas dasar sejarah penyelamatan, saudara. Bukti iman. Dan untuk meneguhkan iman jemaat Kolose dan kita sekarang ini, saudara. Kita semua di tengah-tengah adanya ajaran palsu dari para rasul palsu dan antek-anteknya untuk mengacaukan kebenaran. Saudara, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, tidak sedikit. Ini koma. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, koma, saudara. Yang sulung, koma, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Yesus itu yang sulung ciptaan dari Allah. No. Mari kita jabarkan siapa itu Tuhan Yesus. Dia ada, saudara, di dalam Kejadian, mulai dalam Kejadian pembukaan, saudara. Inilah sejarah ilahi. Sejauh yang dinubuatkan di firman Tuhan ini, sejauh otak kita bisa menangkap dengan tuntunan Roh Kudus, kemurahan Roh Kudus, pencerahan oleh Roh Kudus, dan selubung-selubung itu dibukakan, kita bisa mengerti siapa Allah itu. Dan di dalam firman Tuhan, yang satu-satunya yang dimiliki oleh anak-anak Allah, oleh orang Kristen, ditulis dengan jelas dalam sejarah, dalam bukti otentik, dalam geografis, semua. Kejadian 1, inilah pribadi Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pribadi Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah, yaitu Roh Kudus, melayang-layang di atas permukaan air.
Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirman, dan firman itu mengikuti. Saudara, seperti saya juga. Ketika saya itu masuk room, walaupun tulisan gambar ya singa, atau saya nggak open cam ya, nama saya diganti. Ketika saya bicara, langsung orang, oh ini Pak Jos, oh ini Gunawan, oh ini ya. Kata-kata saya itu adalah saya juga, saudara. Ini berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, saudara. Kemudian, banyak sekali nanti rekan-rekan ya, para hamba Tuhan bisa memperlengkapi karena waktulah yang membatasi ini ya. Banyak sekali bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta, saudara. Di dalam Yesaya ayat 9, pasal 9. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lahir, seorang anak telah lahir. Ini 750 tahun kira-kira. Sebelum Isa lahir, sebelum Yesus Kristus itu lahir, sudah dinyatakan dengan pasti. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk apa, saudara? Lahir, ya. Ini cikal bakal dari awal, ya. Sang Pencipta itu, awal kejatuhan Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika Adam dan Hawa masuk dalam dosa, dia tahu ketelanjangan, tahu dia itu sudah masuk dalam dosa, tahu dia melanggar hukum Allah, maka dia tahu akan keadaannya, ketelanjangannya, keburukannya, saudara. Sehingga dia menyemat daun pohon ara untuk menutupinya, kekotorannya. Menutupi, dia punya kesalahan. No way. Namun, Tuhan tidak berkenan untuk manusia yang mencari kebenaran sendiri, untuk mencari perkenanan kepada Tuhan. Inisiatifnya adalah dari Tuhan. Maka dari itu, di dalam Kejadian 3 ayat 21, Tuhan memberikan kulit binatang, di mana kulit binatang itu melambangkan, mengartikan ada satu korban yang harus dikorbankan sehingga menghasilkan kulit itu sendiri, saudara. Untuk apa? Untuk menutupi kesalahannya. Dia punya kekotoran, dia punya malu dalam kehidupannya. Ya, kenistaan, saudara. Ya, nah ini cikal bakalnya, saudara. Allah yang Sang Pencipta tadi itu di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, pribadi Allah, Roh Allah itu ada, ya. Kemudian firman itu sudah ada, semua dijadikan oleh Sang Firman itu. Jadilah ini, jadilah itu, saudara. Dia adalah Sang Pencipta. Jelas terus, berfirmanlah, jadilah ini, berfirmanlah, jadilah itu. Nah, kemudian inilah jawabannya, saudara. 750 sebelum kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini kebudayaan Israel, kebudayaan Yahudi. Kalau memang benar-benar sesuatu itu pasti terjadi, entah itu besok, nanti, atau lusa, 100 tahun yang akan datang, orang Israel atau orang Yahudi pasti ngomong, hari ini saya pergi ke benua Afrika. Ya, sudah pasti. Nah, itu kebudayaannya. Makanya ini sudah pasti karena ini nubuatan dari ilahi sendiri. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Saudara, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Raja damai itu artinya dia lahir untuk kita dan untuk bagi yang percaya. Dia penasehat ajaib, hanya Allah sendiri. Level Allah sendiri, saudara. Bukan level manusia. Orang sendiri, dirinya sendiri aja perlu dinasehati. Mana mungkin bisa menasehati orang dengan baik, dengan sempurna. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Jadi seorang anak
bayi Yesus itu adalah Allah sendiri. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jangan saudara mendengarkan nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran nabi palsu, rasul palsu, penyesat-penyesat, antek-anteknya saudara, doktrin-doktrin yang tidak benar, ataupun saksi Yehova, ataupun itu Mormon di Taiwan ini saudara, jangan dengarkan. Makanya kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Siapa itu Yesus yang kita sembah? Dia adalah Raja damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, yang kekal, saudara. Ya, kemudian, ya, bagaimana sebelum lahir melalui perut Maria, siapa itu Yesus? Di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ini Yusuf yang ragu-ragu, saudara. Wah, ini kok belum diapa-apain ya, tiba-tiba kok mau hamil atau hamil. Lah, tapi Yusuf itu orang yang baik ya. Mari kita dengarkan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri yang tadi sudah saya sebutkan di dalam Kejadian 1. Roh Allah sendiri menitip di rahim Maria, saudara. Maria sebagai istrimu. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dari Roh Allah sendiri. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas, saudara. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, saudara. Ya, haleluya. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Allah menyertai kita. Haleluya. Sampai ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus tetap menyertai kita. Sekarang zamannya Roh Kudus, saudara. Ya. Kemudian, ya, ketika lahir, nah, di dalam Matius 2 ini, di dalam Matius 2, ya, bentar. Di dalam Matius 2 ayat 1. Ya, nggak usah saya bacakan. Matius 2 ayat 21, Matius 2 ayat 1. Orang Majus, saudara. Orang Majus. Matius 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ya, bukan di bawah pohon korma, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Lahir Raja Damai itu tadi di saya yang dinubuatkan, saudara. Raja Damai, penasehat yang ajaib, Raja yang kekal itu, Allah yang perkasa itu lahir jadi manusia, sudah dinubuatkan, ya, dicari oleh orang Majus, kira-kira orang Iran, saudara, dibimbing oleh bintang, karena bintang harus taat, karena itu diciptakan oleh firman, yaitu Allah itu sendiri, saudara. Ya, jelas ya di sini ya. Nah, kemudian, ya. Sesudah lahir sebagai bayi di Bethlehem, ya, nah, itu disembah oleh orang Majus. Kita harus melihat dan harus berdasarkan fakta-fakta dan nilai-nilai keilahian yang tidak dimiliki oleh seorang nabi sekalipun. Kita bisa melihat pelayanannya bagaimana, saudara.
Ajarannya bagaimana kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu, ampunilah musuhmu, diberkatilah musuhmu, doakan, diberkati, kasih makan, kasih minum. Kalau bukan dari sorgawi, tidak mungkin, saudara. Kemudian bagaimana mujizatnya, kemudian bagaimana kematiannya, saudara, di dalam Matius 27. Di dalam kita lihat kematiannya itu bagaimana, saudara, ya. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 12, saudara, terik-teriknya itu, saudara. Sengaja jam 12 sampai jam 3. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Wah, ada kegentaran, saudara. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, katanya Allah. Tapi kenapa? Firmannya begitu, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia berbicara sebagai kapasitasnya sebagai manusia. Yesus Kristus adalah 100% manusia karena dia sudah jelas tadi. Lahir sebagai manusia. Bayi lahir sebagai manusia. 100% manusia. 100% Allah. Pelayanannya, ajarannya, mujizatnya, terus kematiannya bagaimana, saudara? Bila mana dia berkata kapasitasnya sebagai manusia. Anak Daud. Dia juga utusan. Dia juga berdoa sebagai manusia. Tapi, apakah dia itu keilahiannya tidak nampak? Nampak. Pelayanan tidak bisa dilakukan oleh sekelas nabi. Ya, tidak bisa. Orang sakti pun hanya sepucuk kuku kalau dibandingkan, saudara. Ya, sepucuk kuku. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagai kemanusiaannya dia. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Sebentar ya, saudara, memberikan dia Yesus minum. Ya, memberikan Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Oh, Eli, lama sabachthani dikira Elia ya, Nabi Elia. Menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Bukan kepada setan, saudara. Bukan kepada siapa. Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Artinya, kemanusiaannya sudah di-stop, saudara. Selesai kemanusiaannya. Dan lihatlah, wah, haleluya. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini yang dimaksud sulung juga, saudara. Dia sulung, bangkit. Maka pengikut-pengikutnya akan bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Terlambat, ya, saudara ya. Kalau Anda sekarang menentang keilahian Yesus, cepat-cepat bertobat sebelum usia menutup mata. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ini bukan cerita-cerita. Di sejarah juga ditulis, saudara, bukan di kitab suci. Pinggirkan dulu kitab suci, buka sejarah itu. Akan ditulis, saudara, tentang Yesus, siapa itu.
yang spektakuler, yang fenomenal, saudara. Bukan diceritakan kepada siapa, dan diteruskan, kemudian ngaco kemana-mana, saudara. Bukan, saudara. Berdasarkan bukti, ya. Berdasarkan bukti. Kemudian, kebangkitannya, saudara. Di dalam Matius 28, ayat 1-10, wah banyak ini ayat-ayatnya ya. Matius 28 ayat 1-10, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus karena sukacita, saudara. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sebab dia hidup. Ya, ada hari esok, saudara. Ya, luar biasa sekali. Kemudian kenaikannya. Ya, kenaikannya ke sorga, saudara. Lukas 24. Lukas 24 ayat 50-53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, saudara. Apabila Tuhan Yesus yang kita sembah, Yesus itu tidak bangkit, percuma, saudara. Percuma iman kita. Sangat percuma. Mau jadi tulang belulang, tinggalkan saja, saudara. Tinggalkan saja. Apa yang kau sembah, yang kau tinggikan, yang kau junjungan, tinggalkan kalau masih jadi tulang belulang, saudara. Mari, engkau, saudara, yang telah meninggalkan Tuhan Yesus, yang menentang Tuhan Yesus, yang berusaha menjadi antek-antek iblis, yang mengacaukan kebenaran, mengikuti rasul-rasul atau nabi palsu. Sekarang ini bertobatlah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Pencipta, saudara. Bertobatlah, berbaliklah. Yang telah meninggalkan Yesus, yang mengingkari iman kepada Kristus Yesus, sebelum mata menutup, baliklah, bertobatlah, saudara. Karena hanya satu-satunya yang memberikan jaminan keselamatan yang pasti ke surga, saudara. Ya, ia kembali ke Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, artinya yang sulung, yang terutama, yang utama, saudara. Yang lebih utama, ini mengandung satu arti kekekalan, alfa, yang awal, saudara. Ia adalah gambar, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang terutama, saudara, yang utama, yang awal, mengandung kekekalan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ingat, yang diciptakan Allah itu apa? Pertama, ya, langit dan bumi diciptakan, saudara. Kemudian berfirmanlah, saudara, ya, berfirmanlah. Semua diciptakan.
Ya. Kemudian baru dia menciptakan Adam. Kemudian diambilnya rusuk, dibuatnya juga Hawa untuk menemaninya, saudara. Ingat ini, jangan sampai saudara ya dikacaukan oleh antek-antek ini dari kebenaran, saudara. Di tengah-tengah ajaran palsu dari para rasul palsu dan antek-anteknya untuk mengacaukan kebenaran. Jangan mau, saudara. Ingat ini, Kolose 1 ini untuk berapologet ini. Ia adalah gambar, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang terutama, yang utama. Lebih utama dari segala yang diciptakan, dari langit, bumi, dari bintang-bintang, dari semuanya artinya, saudara. Bukan Yesus itu ciptaan sulung. Dari mana ini pengertian seperti ini? Jangan mau oleh antek-antek iblis yang mengacaukan kebenaran, rasul palsu, dan nabi-nabinya yang menentang firman Tuhan, yang menentang terutama keilahian Yesus Kristus. Karena 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Saudara, apa artinya? Diciptakan oleh Tuhan Yesus. Artinya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ataukah engkau sebagai pekerja, harus memuliakan nama Tuhan. Sungguh-sungguh bekerja. Kita punya bos, seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Kita memberitakan firman sebagai hamba Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk perutmu sendiri, bukan untuk kesenangan duniamu sendiri. Tak ada gunanya, saudara. Di dalam gereja saja menjadi orang Kristen. Setelah itu, di luar gereja menjadi orang dunia. Walaupun hamba-hamba Tuhan. Ya. Kita bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk keluargamu, menyenangkan keluargamu, dengan mencari, menjadi hamba uang. Mungkin engkau berada di dalam ketenaran. Mungkin engkau di dalam tingkat yang secara manusia yang sudah terkenal. Sehingga mulai jual mahal, memasang tarif, diundang, minta hotel bintang 4 minimal, dianjurkan, dan diharapkan bintang 5. PK puluhan sampai ratusan juta. Di manakah itu? Apakah itu untuk Tuhan? Saudara, mari bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan tidak akan mengenal yang seperti ini. Karena apa? Kita diciptakan oleh Dia dan untuk kemuliaan Dia, untuk Dia, saudara. Mari kita anak-anak Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan untuk keduniawian, saudara. Kita hidup hanya sementara. Yang 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus itu pencipta, saudara. Dia yang sulung. Ya. Dia yang sulung, saudara. Dari segala yang diciptakan oleh Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Secara manusia, Dia utama pula. Dia itu sulung juga sebagai manusia. Nah, ini di dalam firman-Nya. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam dan Hawa, saudara. Ya, oleh satu orang, sebab oleh dosa Adam,
satu orang ini, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus itu, walaupun disalib, mati, itu untuk apa, saudara? Untuk menebus yang tadi kejadian itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sudah digambarkan. Yesus harus menebus saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, ada satu free will, saudara. Kebebasan terserah, saudara. Mau pilih kebenaran atau menolak Yesus. Bagi barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal hanya di dalam satu Yesus. Jesus in the answer. Yesus adalah jawaban, saudara. Tidak ada nama lain selain Yesus Kristus. Kalaupun ada orang-orang yang menentang Yesus, itu karena disesatkan oleh nabi-nabi palsu, oleh rasul-rasul palsu, oleh antek-antek yang mengacaukan kebenaran. Bertobat saat ini juga. Bertobat, tidak kebetulan saudara-saudari mendengarkan renungan pagi hari ini, saudara, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 6, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Yesus, saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sudah disebutkan tadi, ya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas, saudara, ya. Mari, saudara-saudari seksi Yehova, atau bidat-bidat yang lain, saudara, atau yang Mormon, Anda sekarang dalam keadaan tersesat, kembalilah. Imani, Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Sudah dijelaskan semua di sini. Jangan engkau putar balikan. Jangan engkau putar balikan. Ini firman Tuhan. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Sekarang juga saya menghimbau, bertobatlah. Bertobatlah, saudara. Ya, bertobat. Engkau mengaku, kalau ditanya, aku lebih Kristen dari kamu. Itu sesat. Itu kesombongan, ya. Namun di dalamnya engkau menyesatkan. Mari, anak-anak Tuhan, harus pahami kebenaran firman Tuhan ini. Yesus adalah Sang Pencipta. Yesus adalah Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Raja damai. Ada 4 fakta prinsip yang dapat dipercaya, saudara. Di dalam Kolose ini, ada 4. Dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, bukan rekayasa para nabi palsu yang tiruan. Kolose 1 ayat 15 yang tadi saya sebutkan. Kemudian, dia pencipta bukan yang dicipta. Kolose 1 ayat 16. Dia, sekali lagi ya, sudah saya jelaskan tadi. Dia adalah Sang Pencipta, bukan yang dicipta, ya. Ingat ini. Ayat 15. Hati-hati ini. Jangan diselewengkan. Harus dimengerti, saudara. Yang ketiga, dia jalan pendamaian menuju surga, bukan jalan kebenaran, keonaran. Bukan jalan keonaran menuju neraka. Kolose 1 ayat 20, saudara, ya, yang tadi saya bacakan, ya. Jadi, dia jalan pendamaian menuju surga, bukan jalan keonaran yang menuju neraka, saudara. Hati-hati dengan pengajaran keonaran, saudara. Buka mata, buka telinga, ambil keputusan. Yesus adalah Raja damai.
Dia bukan jalan keonaran yang menuju ke neraka. Akulah jalan kebenaran hidup, kata Yesus. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Mari saudara, ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ya, yang tadi itu, ya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Darah salib Kristus. Kalau dulu zaman Musa tiap tahun diadakan ritual pendamaian oleh darah binatang, ya, itu lambang dari Kristus, saudara. Kalaupun ada saudara-saudari sekarang yang masih prematur dalam arti darah, masih mengadakan ritual-ritual menyembelih ini, menyembelih itu, korban, bertobatlah. Yesus adalah jawaban. Yang keempat, Dia adalah nama yang paling ditakuti dan dibenci oleh setan dan antek-anteknya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Ya, ingat saudara, nama paling ditakuti dan dibenci oleh setan dan antek-anteknya, saudara. Haleluya. Jelas ini, saudara, pagi hari ini. Jelas, ya. Jangan mau diselewengkan oleh pengajaran rasul-rasul, nabi-nabi palsu, dan antek-antek penyesatan melawan kebenaran, saudara. Juga sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudara, sebagai penutup, saya akan buka di dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Yesus. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Maha kuasa. Tidak bisa saudara, tidak bisa dibantah lagi. Kemudian saya lanjutkan ke Wahyu 1 ayat 17. Demikian. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku, di atas tangan dalam penglihatan Yohanes, ya. Lalu Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, saudara. Pemirsa, semua yang mendengarkan sekarang ini, mari kita tundukkan kepala. Siapa, mungkin Anda dalam keadaan keraguan-raguan, mungkin Anda berkemas-kemas untuk meninggalkan Sang Juru Selamat itu, Sang sesembahan kita, di mana Dia itu Alfa dan Omega. Dia adalah Sang Pencipta. Yesus adalah Sang Pencipta. Berkepribadian Allah itu, ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiganya adalah Esa, saudara. Yang ketiganya adalah Esa. Saya tidak mau peduli dengan Wanes atau istilah-istilah yang lainnya, saudara. Yesus adalah Sang Pencipta. Kepribadian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Esa. Itu kepribadian kita. Seperti kita juga terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Tanpa tubuh, saya tidak mungkin bisa berkata-kata di sini. Saya sudah almarhum. Saya sudah menjadi mayat apabila tidak ada tubuh, saudara. Karena adanya saya bisa bicara, saudara bisa lihat, karena saya masih ada tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Itulah kepribadian saya. Saya bisa bilang bahwa kita, kalau mau saya bilang kita, karena saya ada 3. Terdiri dari 3 unsur, saudara. Begitu juga Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa Sang Pencipta sudah selesai. Maksudnya sudah melewati fase itu. Allah Anak, Allah Firman sudah datang ke dunia, saudara. Selama 33 tahun
setelah itu naik. Sekarang zamannya Roh Kudus, di mana sekarang ketika Yesus naik itu adalah zaman akhir zaman. Zamannya Roh Kudus sekarang. Hanya satu yang ditunggu. Hanya satu yang belum digenapi. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ya, saudara. Tuhan Yesus kali yang kedua yang seperti ditambahkan. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan memandang dia. Setiap mata akan memandang dia. Baik orang tua, muda, kecil, besar, dewasa, yang percaya maupun yang menolak, yang menghujat maupun yang memuliakan nama dia akan melihat dia. Apakah engkau masalahnya menyembah dia sebagai sesembahan, taat dan percaya kepada firman-Nya? Apabila Anda tidak ataupun menentang Yesus itu sendiri, Anda akan meratapinya. Ratapan yang kekal. Nerakalah bonusnya, saudara. Karena sudah ada free will. Katanya Allah kasih. Kenapa? Kok menyediakan neraka? Hei, kasih harus dibarengi oleh kebenaran. Kasih harus dilandasi oleh kebenaran. Free will sudah, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Barang siapa, saudara, ada free will, ada kebebasan. Jangan sia-siakan kebebasan itu. Mari, saudara, ambil keputusan saat ini juga. Apabila saudara-saudari berkemas-kemas untuk meninggalkan Tuhan Yesus, mari berbaliklah. Saya akan berdoa, ataupun Anda ada sakit penyakit, menderita, tundukkan kepala, hadapkan hati Anda kepada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami berbahagia dan satu anugerah kemurahan yang luar biasa. Kami bisa menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Sang Pencipta yang sudah menampakkan diri, yang dengan berbagai cara untuk memperkenalkan dirinya, berbagai cara untuk supaya manusia itu tidak salah menyembah. Iblis juga roh. Makanya iblis dengan trik-triknya, dengan roh itu, seolah-olah dia akan menyamai Tuhan. Namun, buah-buahnya ketahuan. Iblis adalah bapa dari segala kejahatan, akan nampak. Dari keonarannya, dari pengajarannya, begitu jahat. Namun engkau kasih. Engkau Tuhan yang benar. Mari saudara, sakit penyakit apapun dalam nama sembuh, persoalan masalah apapun ditolong oleh Tuhan semuanya dalam nama Yesus. Yang berkemas-kemas untuk meninggalkan Tuhan Yesus, berbaliklah sekarang. Kasih karunia anugerah turun atas saudara-saudari semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba selesai berfirman saat ini. Namun Engkau sendiri yang melawat, menjamah, memberikan kekuatan kepada mereka. Semuanya Tuhan. Kasihlah mereka Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Iya. Ya, luar biasa firman Tuhan yang kita dengar barusan ya. Bahwa Yesus itu ternyata bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Wow, luar biasa saudara ya. Jelas sekali penjelasan yang sudah dijelaskan oleh pendeta pastor ya, Pastor Jos ya, luar biasa. Jadi di dalam ayat yang ke-15 dari Kolose yang pertama, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, kita nggak bisa lihat dia karena roh itu nggak kelihatan, tetapi nyata, tetapi dia ada. Nah, Yesus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kita lihat dari Allah, kita lihat di dalam Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang pertama, dia adalah gambar wujud. Jadi segala karakter Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah omnipower, omnipotent, omnipresent.
omniscient itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Tuhan Yesus. Seluruh keberadaan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Mengapa dia disebut sulung? Sulung bukan berarti dia diciptakan yang sulung, kemudian baru yang lain. Yang sulung itu artinya apa, saudara? Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi jelas Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ya, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang sulit untuk kita kenal, ya, untuk kita mengerti. Akan tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya di dalam Tuhan Yesus. Dan luar biasa Allah yang berkomunikasi, Allah yang berbicara, dan sehingga kita bisa mengalami Allah itu. Jadi Allah yang transenden memang, tetapi juga Allah yang amanen, Allah yang tinggal bersama-sama kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa ya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini oleh Pak Jos. Terima kasih Pak Jos. Nah, hari ini ya. Terima kasih Bu. Tadi berkati ya. Hari ini juga telah bersama-sama dengan kita Pak Ahsan Tandi. Halo Pak Ahsan Tandi. Good morning. Tantri Bu, Tantri nanti potong sapi. Aduh. Tantri. Maaf saya selalu salah, ini bisa bikin nasi merah ini. Tantri. Wah, salah melulu apa ya, Ahsan Tantri. Halo. Sorry banget. Lebih gampang daerah Republik Indonesia. Tantri. Oh iya, Tantri ya. Oke. Jadi namanya Ahsan Tandi ya. Jadi namanya Ahsan Tandi ya. Kebetulan ada teman saya namanya Ibu A, Ibu itu ya, Tandi selalu panggil. Jadi akhirnya kebiasaan. Itulah ya. Kalau kebiasaan 1-2 kali sebut akhirnya jadi otomatis ya. Ini harus dirubah. Iya, betul. Sebenarnya yang masalahnya di sini. Jadi latah ya. Oke, minta maaf ya, Pak Ahsan. Tandri ya, bukan Tandi ya. Tetapi Tandri. Karena Tandri itu bapak saya ya. Kalau Tandi itu siapa saya nggak tahu. Iya betul. Iya. Oke. Apa ya? Oke, iya, sorry banget. Ya, sekarang ada di mana nih Pak Ahsan Tandri? Iya, ini saya lagi di Mondok ya. Lagi di Mondok. Jadi di rumah, lagi di Mondok. Oh, di rumah. Ya. Oke, salam Askri ya Pak. Salam Askri, satu iman, satu tujuan ya. Iya. Damai-damai selalu, tetap semangat ya, tetap semangat mendalami Yesus yang luar biasa. Ternyata Yesus itu bukan ciptaan ya. Kemarin saya bilang kan. Kemarin sama Pak Jos ya di WA, bikinan kali saya bilang kan, diciptakan. bukan ciptaan, bikinan kali. Wah, luar biasa ya. Pak Jos sampai sodorin satu ayat tuh di Kolose 1:15. Bunyinya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, saya juga tahu di mana di Alkitab nggak ada kata bikinan gitu loh, ya kan. Jadi wah, luar biasa Pak Jos Gunawan ya, dia sangat fokus, sangat concern. Kalau sedikit agak dibelokkan dia luruskan kembali gitu ya. Tapi dia nggak sampai bilang wah ini darahnya halal nih ya, menistakan kitab suci ya, dia nggak sampai gitu. Saya cuma bilang selingan sore jelang malam. Dia baru itu ya. Puji Tuhan. Jadi ya luar biasa ya. Yesus bukan diciptakan ya. Di sini kenapa dikatakan ya, saya ulangi lagi ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, seolah-olah dia tuh sama dengan ciptaan. Ya, seolah-olah ya. Ya kalau dari sisi manusia 100% manusianya ya ciptaan. Ya, tapi dia bukan hanya manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Ya kan? Karena manusia 100% dia bisa mati gitu. Dia harus makan, bisa lapar, bisa haus. Nah, manusia 100%. Ya, jadi ya ada yang suka bilang, "Oh, Yesus
tidak mati ya, Yesus diciptakan, bahkan Yesus berkolor ya. Saya bingung ya, baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bla 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 sampai Wahyu. Amin. Tapi yang didapat cuma Yesus berkolor. Dan saya juga coba cari ya di Bible ya. Ternyata kata berkolor juga tidak ada. Ya, berkolor juga tidak ada. Dan saya tahu nggak ada, betul ya. Ya barangkali ini ada Pak Raymond Banting, Pak Atta ya. Why not apa nih ya? Why not Petra. Petra ya, juga ada. Ya. Juga ada Pak Jenderal Ikim ya, juga ya, Abu ya. Abu Subi from Arab bukan ya? Saya nggak tahu ya. Kalau Abu saya tahunya dari sana ya, dari Timur Tengah gitu. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya, luar biasa. Nah, jadi iya, ya, kita bersyukur. Terima kasih. Kita bersyukur, iya, Yesus bukan diciptakan, apalagi bikinan gitu ya, maaf Pak Jos Gunawan ya. Nah, itu cuma hanya untuk menggelitik saja. Ya, jadi setiap kita harus pahami betul, lebih dalam lagi gitu loh, ya. Saya kemarin sempat ngobrol ya sama Pak Jati Diri, tapi hari ini belum masuk ya. Semoga nanti dia akan masuk. Nah, dia cerita panjang lebar. Dia baru 3 bulan, ya, baru 3 bulan dibaptis, terima Yesus, puji Tuhan. Nah, seperti biasa, kalau dulu di Yesus Manubulu, ya, saya selalu dijulukin bagi-bagi 1M atau 100 miliar. Bukan, saya tetap kasih arahan supaya intinya berpegang teguh kepada Yesus sampai kesudahannya ya, di Matius 24 ayat 13 dan seterusnya. Sementara itu saja dari saya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Pendeta Suryani, amin. Ya, kita sapa dulu ya. Ini masih sapa ya, saya sapa. Halo Pak Heri Jenderal. Shalom. Pak Ketum kita, shalom. Suara saya oke ya? Oke, mantap. Baik, shalom semua. Kayak artis loh Pak, kayak suara artis Pak. Terima kasih untuk pengakuannya Pak. Iya. Oke. Beliau minta waktu Bu. Beliau minta waktu karena segera mau melanjutkan pekerjaan Pak Heri. Oh ya, silakan Pak, silakan. Saya harus cepat karena kemarin helikopter kempes di udara dan ada Pak Gunawan ya menyampaikan tentang hati-hati, ada rasul palsu dan sebagainya. Wah, sekarang itu susah loh bedakan antara KW dan ori, karena yang KW ini namanya KW itu kan mencoba menyaingi yang ori, jadi sesama mungkin kalau bisa lebih baik gitu kan. Kalau bisa lebih baik. Nah, tetapi saya tadi pagi ngecek TikTok, wah ada ustadz yang bagus sekali. Saya lupa sekali, nanti akan saya upload itu. Saya lupa namanya. Jadi gini, dan ini saya rasa bukan hanya untuk umat muslim ya, umat agama apapun dan saat ini kepada Kristen juga. Karena universal apa yang disampaikan. Jadi begini, carilah majelis, kalau kita kan perkumpulan jemaat ya, atau tempat-tempat ibadah lah, katakan seperti itu ya. Dan juga sekarang saya simpulkan, carilah dakwah, tausiah atau khotbah itu palsu atau tidak. Itu sekarang saya simpulkan pakai bahasa saya ya. Apakah betul bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu betul-betul rahmatan lil alamin sebagai sifat utama Tuhan yang penuh kasih atau tidak? Sepulang dari mendengar khotbah, tausiah, jemaah, majelis, hatimu bagaimana? Hatimu penuh kasih dengan sesama, kepada Tuhan dan sesama, atau setelah pulang dari masjid, pulang dari gereja, pulang dari StreamYard, hatimu penuh kebencian dengan sebelahnya, dengan sesamamu. Nah, itu yang nggak benar, Pak. Wah, itu bagus sekali, saya setuju. Dan itu universal. Kristen juga sama, mengasihi sesama kan. Jadi outputnya kita itu harusnya kasih. Nah, itu betul. Nah, menarik sekali.
Jadi ketika Anda mendengar sesuatu, terutama yang atas nama agama, atas nama Tuhan, setelah itu hatimu bagaimana? Kalau pada akhirnya malah membenci sesamanya, wah itu namanya rasul-rasul palsu tadi, saya setuju. Nah kalau setan itu kontradiksi dengan Tuhan. Setan itu kan merusak, membohong, penipu, pembohong, pembunuh, pembinasa, kan begitu. Nah kalau dari Tuhan sendiri, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus kasihlah sesamamu manusia, mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu dan seterusnya. Itu Tuhan. Tetapi kalau pada akhirnya malah segala sesuatu yang berbeda ada salah, segala sesuatu yang berbeda adalah musuh, wah itu setan. Nah silakan saudara berimajinasi ya. Nah itu Tuhan ciptaan Pak. Kalau Tuhan ciptaan yang begitu, Tuhan itu adalah begini. Tuhan harusnya begini. Tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Tidak mungkin begini. Itu Tuhan ciptaan. Yang saya sebut juga sebagai Tuhan imajinasi. Dia akan menjadi Tuhan dengan standar kita. Nah itu Tuhan ciptaan. Tetapi kalau Tuhan yang benar nggak begitu. Nah so itu orang Kristen tuh paham siapa Tuhannya. Karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Nah itu kan Tuhanmu. Kamu ciptakan tidak bisa begini. Bisa menjadi segala sesuatu kecuali jadi manusia. Karena tidak mau mempercayai Yesus kan. Nah itu bedanya di situ. Nah oke. Saya tidak mau ribut soal doktrin intern. Prinsipnya Pak Gun sudah sama dengan saya. Ya, yang penting percaya Yesus Tuhan. Maka engkau dikenan Tuhan. Termasuk Kristen juga ya. Kristen kan saya selalu menggunakan kata merangkul sebagai tubuh Kristus, tetapi yang otaknya setan adalah berarti yang bidat dirangkul, berarti gini. Nah, itu otak setan karena terlalu jauh dan terlalu picik. Tuhan memberkati, maju terus. Shalom. Amin, puji Tuhan, matur nuwun. Iya, terima kasih Pak, luar biasa ya tanggapan dari Pak Ketum kita ya, saudara. Memang kalau kita mendengar ya, itu ukurannya di mana hatimu ya. Kita mendengar khotbah, kita mendengar dakwah ya. Nah, apakah yang membakar saudara? Nah, itu. Kalau mendengar kemudian hati saudara terbakar dengan kebencian, intoleransi dan sebagainya, itu api asing ya. Itu pasti api yang bukan dari Tuhan, jelas ya. Tetapi ketika saudara mendengar firman Tuhan, dakwah atau apapun, kemudian saudara tersentuh, saudara sadar akan dosa saudara, saudara merasa bahwa saudara tidak layak, hanya Tuhan, dan kemudian ada kasih, ada damai, sukacita, pasti itu api daripada Roh Kudus ya. Jadi pasti itu datangnya dari Tuhan. Itu aja ya sebenarnya barometernya ya. Jadi yang dari atas, yang dari sorga dengan yang dari bumi itu beda banget ya. Sebab itu marilah kita dengan hati yang terbuka mulai melihat ya, mencari kebenaran itu. Kebenaran yang betul-betul sejati. Satu ketika saya ada satu pertemuan, ini pertemuan kebetulan saya salah satu penyuluh agama Kristen. Jadi kita kumpul semua ya dari agama mereka dengan saya. Kemudian dosennya bilang gini, apakah kebenaran itu? Kemudian apakah agama? Mereka bicara soal itu. Akhirnya mereka, agama kami paling benar. Terus dia tanya, karena saya ada hanya 2 atau 3 orang, dia tanya, bagaimana Ibu Suryani? Saya bilang kebenaran is kebenaran. Kebenaran itu absolut. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, tapi absolut. Saya bilang gitu. Kok bisa begitu? Iya, saya bilang gitu. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan, dan itu tidak lebih dan tidak kurang. Dan kebenaran itu hanya milik Tuhan. Dan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya sampaikan seperti itu. Jadi memang setelah itu setelah makan siang memang banyak yang tanya-tanya sama saya ya. Jadi luar biasa ya saudara pelajaran kita hari ini. Dan saya ingin juga menyapa Pak Raymond Mantik. Halo, shalom. Pak Raymond Mantik yang ada di Manado. Selamat pagi.
Shalom, selamat pagi. Shalom. Salam Aspri, satu iman, satu tujuan. Tuhan Iya, Yesus luar baik. biasa. Iya. Dan juga saya sapa Pak Akta. Halo Pak Akta. Pak Shalom, Akta ya, bukan Bu Pak Atta Surya. ya, Akta ya. Iya. Shalom, Bu. Salam kenal. Salam. Ya, terima kasih buat pujiannya yang disampaikan tadi. Salam Askri Pak. Salam Asri. Satu iman, satu tujuan. Iya. Satu iman, Halo. satu tujuan. Amin. Iya, Amin. amin ya kita. Amin. Dan juga saya mau menyapa Pak Wai. Why not Salam. Petra? Ya, Iya, shalom. Iya Bu, Shalom. sekalian ya salam. Salah sekalian mau minta izin. Saya kan pendengar apologet juga khotbah firman ya seperti itu. Nah saya melakukan hal untuk TikTok seperti itu. Jadi saya minta izin untuk hal-hal poin, tetapi untuk memberikan kabar kebenaran satu, terus kedua untuk mereka lebih penasaran karena kan yang saya ambil poinnya saja supaya mereka mendatangi ke apologet seperti itu. Nah saya kemarin sudah beberapa kali sudah bilang dengan Mikana, Bu Sofiato dan yang lainnya seperti itu. Jadi saya baru ini ikut di StreamYard seperti itu. Saya minta izin untuk mengambil beberapa video karena kan itu durasinya pendek-pendek seperti itu. Jadi supaya mereka berpenasaran lalu membuka channel-channel yang di sini baik yang lainnya seperti itu. Saya Why Not Petra dari Jawa seperti itu Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Ya, boleh Pak ya. Di sini ada beberapa channel. Saya juga ada Suryani Pantau ya. Juga Pak George ya, Pak Hasan Tandri juga ada ya. Dan juga Pak Ikim ya, Ibu Fadilah dan ada beberapa. Ya, kalau ambil kayak seperti cuplikan gitu ya Pak ya, silahkan. Iya. Terima kasih. Membuat orang penasaran ya lewat cuplikan-cuplikan itu. Ya, karena begini Bu, karena serangan kita bukan serangan ya, luar biasa mereka entah jenuh atau bagaimana, ini agak berkurang di YouTube. Mereka larinya terutama anak-anak muda ini yang seperti dicekokin itu di TikTok seperti itu luar biasa. Makanya saya berusaha untuk membuat seperti itu. Jadi ada balance lah seperti itu. Jangan kita saja yang ditekan seperti itu. Tapi di sini bukan untuk keributannya, tetapi firmannya seperti itu dan di situ ada pembandingnya juga demikian. Ngoten nggih Bu nggih, matur nuwun. Iya, berapologet Pak. Iya. Ya. Ya memang di dalam kita mau menyampaikan kebenaran itu memang Tuhan memberikan kreasi-kreasi ya. Inovatif ya. Di dalam menyampaikan supaya berita itu akan sampai. Saya beberapa hari yang lalu tuh saya saya lihat video ya kesaksian ada satu anak Tuhan ya. Jadi dia itu bukan orang Kristen, juga bukan Islam, tapi dari nggak salah Konfusius atau apa. Dia punya temannya cuma bilang gini, simple. Gue mau kasih tahu sama lu ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kebenaran, jalan kebenaran. Udah cuman gitu. Nah tugas gue udah selesai. Cuman bilang gitu. Udah itu aja. Tugas gue udah selesai. Dia bingung ini. Kok tuh temen Kristen bilang gitu, tugasnya udah selesai, maksudnya apa? Jadi gini, satu lagi gue mau bilang sama lu. Lu kalau ada apa-apa, sebut aja dalam nama Tuhan Yesus. Udah. Hanya 2 kata itu ya, 2 kalimat itu saudara. Dia terima Yesus temennya ini. Itu. Jadi ya, simple. Ya. Jadi simple banget, tapi orang itu terima Tuhan Yesus. Jadi memang saya coba praktekkan juga selama ini. Kalau ketemu di jalan, ketemu di bus atau di mana, ngobrol-ngobrol, udah terakhir ya. Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya jalan ke surga ya Bu, ingat itu ya. Udah itu aja tuh saya pergi. Jadi itu ya. Jadi ya memang betul. Jadi simple tetapi Roh Kudus yang bekerja. Ya shalom. Amin. Pak Abu Subi. Shalom. Shalom. Ya. Haleluya.
Haleluya. Salam Haleluya. Asri, Pak. Ya. Salam Asri, satu iman, satu tujuan. Iya, satu Iya. iman, satu tujuan. Ya, dan juga di sini Pak Laskar Kristus, Pak Joni ya dari Manado. Shalom, Pak. Ya, salam sejahtera semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam baku dapa. Ya. Iya, salam baku dapa. Nah, dan kita langsung ke Pak Raymond Mantik untuk tanggapannya dan kemudian akan direspon oleh Pak Jos sebagai narasumber kita pada pagi ini. Silakan Pak Raymond Mantik, setelah Pak Raymond Mantik, Haleluya. Pak Wei, ya, dan kemudian Pak Subi dan Pak Laskar Kristus. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa sharing kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pastor Jos Gunawan. Firman Tuhan tadi ya kita dengar bahwa Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Jadi di dalam Alkitab, Allah dalam Alkitab adalah Allah yang menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Setiap orang tidak akan dapat mengetahui Allah, tidak akan dapat mengenal Allah dengan kekuatannya, kesalehannya, atau perbuatan-perbuatan amal solehnya. Jadi tidak ada satupun yang dapat menjangkau Allah, karena Allah adalah roh. Kita adalah terbatas dengan tubuh, terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi Yesus, kalau kita mau lihat Allah, lihatlah kepada Yesus. Dia adalah gambar dan wujud Allah yang kelihatan. Dia adalah penyataan diri Allah yang kelihatan. Makanya Yesus merupakan bukti kasih Allah kepada seluruh dunia, seluruh umat manusia. Jadi Yesus itu rahmatan til alamin ya buat semua umat manusia. Itu nggak perlu difatwa, nggak perlu konsensus pendeta, nggak perlu, karena Yesus itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, Yesus bahkan tidak butuh pengakuan manusia untuk membuat dia jadi Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apabila ada pandangan-pandangan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, Yesus adalah manusia biasa saja ya, tanpa memperhatikan keilahiannya, itu memang tidak heran. Kenapa tidak heran? Karena pengajaran itu merupakan warisan-warisan dari ajaran-ajaran sesat abad pertama. Ya, warisan-warisan dari pengikut-pengikut Serintius, ya, kaum Ebionit dan sebagainya. Mereka yang menolak keilahian Yesus Kristus. Mereka-mereka itu juga merupakan heresi. Jadi di abad pertama itu orang yang menolak keilahian Yesus, mereka merupakan heresi, dan orang juga yang menolak kemanusiaan Yesus atau Yesus yang insani, mereka juga heresi. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan, murid Tuhan yang berpegang pada ajaran yang benar atau yang namanya ortodoksi, kita harus menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insani di dalam pribadi Yesus Kristus yang unik. Dan ini memang melampaui akal manusia. Jadi memang karena Allah adalah ilahi, Allah tak terjangkau oleh pikiran kita. Pikiran kita ya, seperti tadi dikatakan Pak Jenderal kita, Pak Heri Kim. Kalau Allah dapat dibatasi oleh pikiran dan definisi-definisi kita, maka dia Allah imajinasi, Allah buatan kita sendiri. Makanya Yesus adalah bukti kasih Allah, karena Allah bisa menjadi apa saja yang dia mau. Dia pasrah kepada Allah, dia maha kuasa, dia menjadi manusia.
Dan itu masuk akal di dalam pandangan Allah. Ya, bagi pandangan manusia itu tidak masuk akal. Bagi sebagian orang yang menolak keilahian Yesus. Kok Allah jadi manusia? Ya, daripada firman jadi buku, firman jadi kertas, firman jadi benda mati. Itu kan lebih nggak masuk akal. Yang lebih masuk akal tuh Allah menjadi manusia. Oleh karena itu, bagi mereka yang menolak keilahian Yesus Kristus, lebih khusus dalam hal Yesus Kristus sebagai insan ilahi dan hanya menerima Yesus sebagai insani saja, sebagai manusia belaka ciptaan, mereka adalah orang-orang yang mewarisi ajaran-ajaran abad pertama. Itu bukan hal yang baru. Entahkah mereka itu Mormonisme atau Saksi Yehova atau bahkan agama-agama yang lain yang menolak keilahian Yesus. Itu bukan hal yang baru. Itu warisan ajaran sesat abad pertama. Tapi kalau Anda dengan teliti, Anda dengan sungguh-sungguh membaca Alkitab setiap hari, meneliti, dan bahkan belajar kebenaran tentang Yesus Kristus, maka sangat bertebaran di dalam Injil, bertebaran dalam perjanjian baru, bahwa Yesus itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insan. Dia yang menciptakan. Dia kekal. Yesus kekal. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Rasul Yohanes berkata, dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, seperti saudara mendengar suara saya ini kemana-mana ya, di seluruh dunia, lewat YouTube. Walaupun saya berada di suatu tempat tertentu, tapi suara saya bisa kedengaran kemana-mana. Saudara dengar YouTube, saya ada di sini, suara saya bisa kedengaran kemana-mana. Dan saya tak terpisahkan dengan suara saya. Itu gambaran kita manusia saja. Jadi saudara, misteri manusia aja kita sulit untuk memecahkan. Kita tidak dapat memecahkan manusia yang adalah tubuh, roh, dan jiwa. Tidak terselami untuk memecahkan misteri manusia. Apalagi kita mau memecahkan misteri ilahi, misteri Allah. Yang ada, Yesus menyatakan diri. Bagi sebagian agama yang lain, Allah terasa sangat jauh. Allah terasa sangat tidak dapat dijangkau. Ya, bahkan Allah tidak punya pribadi. Ya. Allah tidak jelas. Karena apa? Allah tidak menyatakan dirinya kepada mereka. Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau mau Allah katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, buktinya apa? Nggak ada buktinya. Tapi kita orang Kristen, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, buktinya ada. Yesus Kristus, dia jadi manusia. Allah jadi manusia untuk menyatakan kasihnya sebagai bukti kasihnya. Bahkan lebih daripada itu, dia bukan cuma jadi manusia, dia rela mati di atas kayu salib. Namun yang dahsyat dan luar biasa, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini saudara, pribadi Yesus akan menjadi pribadi yang selalu hangat, viral, fenomenal, dibahas sampai kapanpun. Karena Yesus memang Alfa dan Omega, tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Generasi ganti generasi. Bahkan kalau generasi kita lenyap, ya berganti saudara, nama Yesus tetap akan dibahas, dijunjung, dan tetap akan terbukti bahwa dia bukti kasih Allah. Allah yang menyatakan diri. Jadi teman-teman di YouTube, siapapun Anda yang bingung, Anda yang sedang mencari kebenaran dan sebagainya, Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Itu nggak perlu difatwa, nggak perlu konsensus pendeta-pendeta, nggak perlu. Itu adalah kebenaran. Ya, jadi kalau ada saksi Yehova dan Mormon dan sebagainya menolak keilahian Yesus, saya hanya mau warning buat teman-teman Kristen. Makanya kalian banyak belajar baca Alkitab, banyak belajar, teliti iman saudara. Kenapa? Karena kalau Anda tidak teliti iman saudara, ingat saudara, iblis bisa gunakan firman untuk menguji Yesus.
Jadi iblis bisa pakai firman. Sekarang ini banyak orang juga pakai ayat firman untuk intimidasi orang, untuk kelabui orang, untuk menipu orang, macam-macam saudara. Tapi kalau kita tahu firman, dibukakan pikiran kita, mengerti firman Tuhan, kita tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Jadi ajaran palsu, nabi-nabi palsu, memang Tuhan Yesus sudah katakan, penyesatan itu memang harus terjadi, tapi celakalah orang yang mengadakan. Jadi luar biasa ya. Terima kasih buat Pak Jos yang luar biasa, yang sudah membukakan pikiran kita untuk kita datang kepada Yesus sebagai pencipta segala sesuatu. Yesus bukan diciptakan, dia pencipta segala sesuatu, termasuk Anda. Dan itu terbukti. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kalau enggak saya sudah khotbah 2 kali. Ya, kedua. Oke, Pak. Iya, terima kasih. Ya, memang jelas di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 juga mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi jelas ya firman Tuhan. Oke, kita lanjut mendengarkan respon dari narasumber kita. Tapi sebelum itu Pak, silahkan sapa dulu teman-teman yang ada di chat. Ya, saya sapa ya di live chat ya. Shalom, Ibu Sin Gumilang. Kemudian Irmaya, shalom. Ya, Brur Kapo, ya, shalom. Red Wine, ya, shalom. Kemudian siapa lagi? Why Not Petra, oh ya tadi ya sudah ya, Why Not Petra sudah ya tadi masuk. Ini Pak Santandri juga. Oke, iya itu Bu. Jadi semua memperlengkapi Bu paparan Velusi pagi hari ini. Lanjut aja Bu. Oh lanjut ya, oke, ya, silakan Pak Subi. Ya, shalom semuanya. Shalom. Memang saat ini tuh memang gencar sekali ya upaya itu pengalihan isu ya dari orang-orang yang merasa terancam dengan pertobatan. Itu memang harus diakui. Jadi mulailah mereka menggunakan istilah-istilah yang bisa dikatakan ya menghina, merendahkan, dan membuat berita palsu. Ya, walaupun mereka bisa menunjukkan buku-buku ataupun artikel-artikel di luar sana, ya seakan-akan itu memang suatu bukti ya. Padahal, tapi kalau kita lihat lebih teliti, misalnya seperti mereka mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Itu sebenarnya awal muasalnya, kita kan taunya Injil-Injil bidat ya. Jadi Injil-Injil apokrif dan pseudografika. Ya, itu asalnya dari tulisan para rabi ultra ortodoks di Israel waktu abad pertama. Sumbernya dari situ. Jadi menyebarkan suatu cerita kebohongan untuk menjaga umat Yahudi terhadap kebenaran. Karena mereka tidak mau kehilangan pengikut. Karena pengikut bagi mereka adalah sumber dana dan sumber kehidupan mereka. Jadi mereka itu sudah menjadikan umat Yahudi itu ya sebagai ya boleh dikatakan sapi perah. Menambah-nambah aturan yang tidak ada dalam Taurat ya. Itu dilakukan. Nah, tulisan-tulisan para rabi yang memang mencela dan memberikan kabar palsu, misalnya seperti Maria berselingkuh dengan prajurit Roma yang namanya inilah sehingga lahirlah Yesus, segala macam cerita-cerita seperti itu hanya memang disalin dan diambil beberapa bagian itu oleh penulis-penulis Injil bidat. Yang kebetulan sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang gnostik dicampur dengan
pemikiran sendiri seperti ajaran-ajaran dari Arianus dan teman-temannya. Ini mungkin kalau belajar sejarah gereja pasti tahu ini. Nah, pola seperti ini itu juga sekarang dilakukan oleh warga Gang Becek. Ya, saya katakan warga Gang Becek RT 6 ya, karena becek melulu, kumuh. Ya, ribut aja isinya. Begitu. Digunakan Baru metode ini ya. iya. Metode ini digunakan. Kenapa? Karena mereka sangat khawatir anggota RT 6 ini yang tinggal di Gang Becek, anggota RT-nya ini akan berkurang karena mau pindah ke Gang Bahagia RT 3. Ini saya katakan kalau kita ini penghuni Gang Bahagia RT 3 karena kita kan Trinitas, Pak. Jadi RT 3 gitu loh. Kalau mereka kan 666. Jadi RT 6. Ya. Nah, ini dilakukan. Jadi tujuan mereka itu bukan menyesatkan umat Kristen dan membuat umat Kristen berpikir, tidak. Karena orang Kristen pasti sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan, titik, nggak ada tanya jawab. Ya kan, dari kecil, dari sekolah minggu saja kita sudah diberi pengertian mengenai keilahian Yesus. Kenapa Yesus menjadi manusia? Ngapain sih Tuhan itu kok iseng banget menjadikan seorang manusia yang namanya Yesus, tapi memberikan keilahian juga sekaligus, ya kan? Tujuannya apa? Kita orang Kristen pasti tahu. Even orang Kristen awam itu juga tidak mudah digoda dengan kata-kata seperti Yesus berkolor, atau si gondrong, atau misalnya tuh kok Tuhan kok mati, ya. Itu orang Kristen yang awam pun juga tidak akan mudah terpengaruh seperti itu. Tapi tujuan mereka justru malah memberikan suatu kabar palsu tentang kekristenan pada umatnya. Tujuan mereka utama itu. Ya, karena zaman sekarang ini memang berita kebenaran sudah tidak lagi ada pembatas. Kecuali Anda tinggal di kutub utara, titik tengah kutub utara, North Pole, nggak ada internet ya. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Tapi sekarang pun juga bisa dengan satelit. Jadi namanya arus informasi sudah tidak bisa terbendung. Jadi mereka menggunakan polemikus-polemikus dan debater muslim ini menggunakan cara-cara seperti ini. Persis sama seperti cara-cara para rabi yang menjaga umat Yahudi agar tidak menerima Kristus. Polanya sama. Caranya bagaimana menghambat itu? Enggak apa-apa. Karena apa? Ingat saja, tetesan air akan membuat batu karang berlubang. Itu pepatah lama itu. Jadi justru malah dengan kelembutan dan pemberitaan firman, orang itu hatinya akan tersentuh. Bukan dengan ancaman, bukan dengan maki-maki, bukan dengan apa seperti yang mereka lakukan. Jadi seperti organisasi mafia, Yakuza misalnya, bisa masuk, kalau keluar harus dibunuh karena tahu terlalu banyak rahasianya mungkin. Nah, kita tidak begitu. Jadi teruskanlah berita firman, berita kebenaran, karena itu memang tugas semua orang Kristen. Kenapa? Firman Tuhan itu memang harus menyelubungi bumi. Ya, itu memang sudah salah satu, kalau kita pahami tentang amanat agung, ya itu salah satu pengertiannya di itu. Firman Tuhan harus menyelubungi jagat raya ini. Karena dialah satu-satunya yang punya. Dan kita semua akan kembali padanya. Itu yang harus kita selalu dengungkan, ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan kata-kata penyesatan yang seakan-akan ilmiah, ya, yang seakan-akan berwawasan, ya, padahal itu adalah suatu penyesatan. Dan orang sebagai hamba-hamba Tuhan, saya hanya sekedar memberi masukan, ya. Jemaat-jemaat atau domba-domba di gereja, ya, kita jangan hanya menggemukkan mereka. Tapi kita juga harus kasih tahu yang namanya serigala itu rupanya seperti apa. Karena mereka banyak sekali tersesatkan pemikirannya oleh paham-paham bahwa
Ya, ini kan kita kita tuh umat pilihan, jadi kita tenang-tenang saja. Jangan, anak-anakmu akan diambil. Anak-anak domba ini yang akan diambil oleh serigala karena pergaulan. Jadi tugas dari hamba-hamba Tuhan di gereja sebagai persekutuan adalah juga untuk saling mengingatkan. Kita harus mengenalkan rupa rupa serigala ini seperti apa. Jadi mereka bisa tahu, jangan yang katanya, oh kalau putih-putih berarti domba. Enggak, lihat moncongnya. Ada gigi taringnya apa enggak? Karena banyak orang Kristen awam tidak paham ini. Banyak sekali. Mereka itu seakan-akan, Kristen itu kan kasih. Kita harus mengasihi semua. Betul. Ya, tetapi apakah kamu masih mampu mengasihi kalau taring serigala telah menempel di leher anak-anakmu? Kita harus rebut anak-anakmu. Gitu loh. Jadi segitu dari saya. Memang ini suatu tema yang sangat menarik. Yesus itu bukan ciptaan. Betul, ada ciptaan di situ, yaitu apa? Manusianya. Ada bendanya. Karena yang namanya ciptaan itu pasti ada bendanya. Jadi kalau Yesus datang sebagai manusia dan lahir dari perawan Maria, itu memang tercipta bayinya tercipta memang. Tetapi keilahiannya tidak pernah diciptakan. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dan dia datang ke dunia itu mempunyai satu misi besar. Dan setelahnya tidak ada lagi nabi-nabi yang diturunkan. Ya, tidak ada lagi karena itu sudah selesai. Kita menuju akhir zaman, ya. Kita menuju suatu akhir dan akan timbul bumi dan langit baru. Jadi satu fase yang sejak mulai penciptaan akan berjalan dan terjadi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nabi lah, dapat wahyu segala, jangan dipercaya. Ilham boleh menjadi hamba Tuhan yang mempunyai kemampuan. Tetapi kalau sampai ada yang mengatakan saya adalah nabi, ya sebaiknya Anda berpikir ulang. Dan buat para gang becek, ya para penghuni gang becek, pesan saya satu. Anda punya hati nurani, gunakanlah baik-baik. Ya, jangan akal saja yang Anda gunakan. Karena ilahi itu tidak terjangkau akal. Nah, sekian dari saya. Begitu Bu Suryani, Pak George, Pak Santandri, Pak Raymond, Pak Laskar. Ini aku ngeri kali nih dengan Laskar ini. Nanti putih-putih datang ke rumahku ini. Ya. Oke, silakan. Shalom. Tuhan berkati. Terima kasih banyak ya. Luar biasa penguraiannya ya. Betul ya saudara ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bukan berarti ketika dia firman itu menjadi manusia langsung Tuhannya hilang, tidak ya. Dia 100% Allah dan juga 100% manusia. Jadi luar biasa, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu adalah Allah yang betul-betul menjangkau manusia. Allah yang mengasihi manusia. Jadi Allah yang datang menyelamatkan manusia. Ya, terima kasih Pak Abu Subi, dan kita lanjut ke Pak Joni atau Pak Laskar Kristus. Silakan Pak. Iya, salam. Ini salam sejahtera semua dan salam kasih. Satu iman, satu tujuan. Selamat pagi buat narasumber Pak George Gunawan dan juga Ibu Suryani Pantau dan Pak Santandri serta Abu. Weh, ini kata Abu juga ngeri-ngeri sedap juga, Bu, Pak. Terima kasih, salam kenal Pak Abu. Ya. Ini kata Pak Abu tapi lambangnya salib ini ya. Oke. Itu Ini bawahnya cuma kecil ya, tapi bawahnya itu dari Yohanes 3 ayat ke-16. Oh, itu begitu Pak ya. Luar ya, biasa. kali Oke. ya. Thank you Pak. Saya dari Manado. Saya juga nama samaran ini kebetulan tadinya cuma hanya berfellowship. Saya akhirnya nama saya
Joni, Pak. Tapi saya memberikan Laskar Kristus ini karena saya mengimani salah satu bagaimana perjalanannya Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi Laskar ini harus di front paling depan untuk sebagai army daripada pasukan surgawi, Pak. Iya, betul. Luar biasa. Saya memberikan satu analogi refleksi terhadap Alkitab ya tentang materi ini. Jadi saya akan membagi, saya juga teringat tadi untuk Pak Raymond Mantik ini, seorang pendeta yang punya visi dan misi yang tajam bagaikan Laskar Kristus. Jadi saya melihat dalam kata ini adalah saya membagi dua kategori, adalah in the beginning pada mulanya yang saat ini bahwa dia mau diciptakan dan ciptaan. Nah, memang dan yang kedua adalah declare divinity atau menyatakan keilahian. Nah, kata permulaan dari ciptaan, bukan ciptaan yang permulaan. Jadi oleh sebab itu, permulaan dari ciptaan adalah sesuatu yang menyatakan suatu ciptaan atau sumber dari ciptaan atau prinsip yang menyebabkan suatu ciptaan. Oleh sebab itu, di dalam firman Allah, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Di sini menandakan pada mulanya. Jadi in the beginning, pada mulanya. Luar biasa. Jadi kata ini bukan dibalik. Oleh sebab itu, kita menyoroti di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 ini banyak dipakai oleh saksi Yehova. Tetapi bisa dipatahkan itu ayat 16. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung, dalam makna rohani yang sulung oleh Ibu Suryani Pantau. Dia adalah logos, firman yang keluar dari Bapa. Jadi dia adalah satu kesulungan, dia adalah Alfa dan Omega. Oleh sebab itu saya bacakan banyak di saksi Yehova bahwa Indomie baru menyatakan ayat ini. Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ini menyatakan bahwa saksi Yehova, Yesus itu diciptakan. Tetapi ayat 16 berkata, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang singgang sana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sangat luar biasa. Jadi banyak di RT 6 juga membalikan. Dia itu adalah ciptaan. Salah, permulaan dan dari ciptaan, bukan ciptaan yang permulaan. Ini kadang-kadang dikorek sedikit. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Itu Yohanes pasal 1 ayat 3. Memang kalau kita mau berbicara tentang doktrin Tritunggal dari pandangan Alkitab ya, kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kalau kita kembalikan ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 14 dan juga kita bisa lihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan satu analogi dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 10, itu sudah nyata. Ibrani pasal 1 ayat 10. Ada namanya Warnes. Warnes menganggap bahwa doktrin Tritunggal, dia ada juga percaya Trinitas. Tetapi Yesus dari ketiga ini semua Yesus. Ya Bapa Yesus, ya Yesus, dan Roh Kudus Yesus. Baru kami bertanya, bagaimana historical ilahi saat Yesus hadir ke dalam dunia? Mereka tidak percaya bahwa firman yang keluar dari Bapa
firman yang menjadi daging itulah kemanusiaan Kristus. Mereka pakai ayat Ibrani pasal 1 ayat 5, Pak. Mari kita baca. Ini oneness. Firman Allah berkata, mereka bilang, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkaulah telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi mereka berkata bahwa Bapa itu yang melahirkan Yesus, atau namanya Yahweh yang mereka katakan. Oleh sebab itu, makna pada pagi hari ini saya melihat Ibrani pasal 1 ayat 10. Dan pada mulanya, in the beginning, ya Tuhan, engkau telah menyatakan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oleh sebab itu, dia adalah Alfa dan Omega. Ibu Suryani bicara, makanya diberikan itu namanya anak sulung. Karena Wahyu pasal 1 ayat 8, aku adalah Alfa Omega. Wahyu pasal 21 ayat 6, Alfa dan Omega. Dan Wahyu pasal 22 juga, ayat 13, Alfa dan Omega. Oleh sebab itu, firman pada pagi hari ini sangat menyentuh bagi setiap orang percaya yang untuk menyatakan di dalam garis yang benar Alkitabiah ini. Oleh sebab itu, yang diciptakan oleh dia, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 5-7, Ibrani 1 ayat 2, Wahyu 4 ayat 11, Wahyu 10 ayat 6, dan Wahyu 14 ayat 7. Jadi sudah final bahwa Yesus Kristus itu bukan ciptaan. Ya, permulaan dari ciptaan bukan ciptaan yang permulaan. Jadi permulaan dari ciptaan adalah sesuatu yang menyebabkan suatu ciptaan. Atau sumber ciptaan Yesus Kristus. Atau prinsip yang menyebabkan suatu ciptaan. Jadi jangan dibalik ciptaan yang permulaan. Seakan-akan Yesus itu adalah ciptaan. Tuhan Yesus memberkati Pak George Gunawan, Ibu Suryani Pantau, Pak Abu salam kenal, dan Askri. Silakan subscribe. Askri adalah membawa kita untuk beriman dalam satu iman, satu tujuan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Iya, amin. Ya, luar biasa, saudara ya. Semua pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari teman-teman ini memperkaya tentang apa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus ya. Kalau kita gali tentang kebenaran firman Tuhan itu, waduh, bisa berhari-hari, berjam-jam ya. Nggak habis-habisnya karena memang luar biasa kekayaan dari firman Tuhan itu ya. Pengetahuan akan Tuhan itu luar biasa dahsyat. Dan semuanya itu disingkapkan oleh Tuhan kepada kita semuanya ya. Makanya firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus katakan, mereka punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat. Ya, karena apa? Mereka dengar, nggak ngerti-ngerti, lihat juga nggak nyimak ya. Tetapi puji Tuhan, karena Roh Kuduslah yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengerti, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Itu luar biasa. Dialah pencipta, ya, pencipta. Dan saya baca satu ayat dan kemudian akan di closing statement oleh Pak Jos, dan kemudian kita masuk dalam doa ya. Saya akan bacakan satu ayat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apa yang mereka sudah dengar sejak semula, yaitu tentang Allah itu. Tetapi bukan hanya mereka dengar, tetapi mereka lihat dengan mata, mereka kemudian saksikan, maka mereka raba. Itu artinya mereka bukan hanya mendengar tentang Allah, tetapi mereka saksikan dengan mata mereka raba dengan tangan, artinya mereka mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Allah itu di dalam Yesus. Dan itulah yang kita saksikan juga sekarang ini.
Ya, puji nama Tuhan. Silahkan Pak Jos, closing statement dan kemudian doa untuk bangsa dan negara. Saya minta dengan hormat Pak Subi, ya Pak Subi ya, bangsa dan negara, sekaligus untuk gereja dan Kristuber. Dan kemudian untuk Askri, Pak Laskar Kristus, kemudian ditutup doa Bapa kami dan berkat oleh Pastor Jos. Ya, silahkan Pak. Closing statement dan langsung doa. Ya, terima kasih ya kepada semua saudara-saudari, Bapak Ibu yang baik yang di room chat maupun di live chat, semua pendengar maupun Radio Amigos, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan ini akan ditutup oleh akan memasuki closing statement ya. Jadi kita semua, saudara, kita semua hidup di tengah-tengah adanya ajaran palsu dan rasul nabi palsu dan antek-anteknya untuk mengacaukan kebenaran. Maka dari itu di dalam Kolose 1, karena saya harus berdasarkan sebanyak mungkin firman Tuhan, karena menghindari adanya tafsir-tafsir dari mereka-mereka yang dikiranya saya itu tidak sesuai dengan fakta kebenaran firman ya. Jadi kalau Kolose 1 ayat 23, Rasul Paulus menasihatkan di tengah-tengah kehidupan kita di ajaran palsu dari para rasul palsu dan antek-anteknya untuk mengacaukan kebenaran, saudara ya. Karena dia jalan pendamaian menuju sorga, Yesus. Bukan jalan keonaran menuju neraka, saudara. Maka dari itu, Rasul Paulus di Kolose 1 ayat 23 menasihatkan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, saudara. Apapun, ya, situasi, keadaan, masalah, persoalan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ya, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya, saudara, ya. Karena siapa Tuhan itu? Ya. Yang kita sembah itu, ya, di dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Silakan Pak Subi. Pancasila dan NKRI ya. Oke. Kita doa syafaat dan untuk nanti dilanjutkan dengan gereja dan Kristuber, Askri, dan akhirnya ditutup dengan berkat. Allah Bapa yang bertata di surga yang kita kenal selama ini melalui rupa dari Yesus Kristus yang telah turun ke bumi, mengajar kami, memperkenalkan kembali jalan yang lurus, memperkenalkan kembali Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami telah mengerti, diberi pengertian, dan bantulah kami untuk menjaganya. Sebab kami memahami bahwa iman, percaya, dan kasih itu adalah salah satu pedoman hidup kami. Dalam berbangsa kami berkumpul menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang telah dimungkinkan ada oleh-Mu, yang juga merupakan satu bagian dari rancangan Tuhan, maka kami mohonkan agar pemimpin-pemimpin dari bangsa kami ini dalam bentuk negara, presiden, wakil presiden, para menteri dan perangkatnya, terus kemudian dengan aparat-aparat pemerintah sampai tingkat paling bawah yaitu RT dan RW dan juga untuk masyarakat Indonesia, kami memanjatkan bahwa jagalah mereka Tuhan, sentuhlah hati mereka,
agar mereka itu kembali ke jalan yang benar yang telah Engkau perkenalkan melalui Tuhan Yesus. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar apabila bangsa ini mengikuti siapa yang membuat dunia ini, bukan yang katanya membuat dunia ini. Tapi kami yakin bahwa Tuhan itu punya suatu rencana yang indah pada waktunya, dan kami sudah melihat tanda-tandanya pada bangsa ini. Kami terima kasih atas juga kekayaan alam pada bangsa ini yang telah Engkau limpahkan, yang membuat bangsa ini bangsa yang bisa menjadi bangsa yang besar untuk memuliakan nama-Mu. Jadi kami akan kembali padamu pada suatu hari kelak, dan semuanya akan terjadi. Demikian adanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama dalam doa syafaat ini, dalam nama yang kami kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, yang sangat-sangat mulia dan merupakan panutan dari apa yang kami kenal akan keilahian Tuhan semesta alam. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, segala puji hormat bagi kemuliaan hanya terhadap Engkau saja ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ASKRI boleh terbentuk di Indonesia ini adalah untuk memancarkan sinar kemuliaan Allah dalam hal untuk memberitakan segala Injil keselamatan yang sesuai di dalam firman Allah, Alkitab. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh mengambil bagian bahwa kami adalah sebagai duta-duta Kristus untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terutama ASKRI adalah Asosiasi Kristuber Indonesia yang berdampak sangat positif untuk bersinergi dan selalu mempunyai satu iman dan satu tujuan, sehingga kami juga berkontribusi yang sangat positif terhadap pertumbuhan iman bangsa dan kemanusiaan lewat dengan kehidupan dalam pemberitaan Injil setiap hari. Dan ASKRI ini adalah sesuatu hal yang sangat positif bagi orang percaya, sehingga pengertian tentang iman kepada Kristus dan taat sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu terbentuklah kehidupan yang nyata dalam karya-karya Allah, sehingga kami boleh berkesempatan berfellowship pada pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah permulaan dari ciptaan, bukan ciptaan yang permulaan. Sebab itu Engkau adalah sesuatu yang menyebabkan sesuatu ciptaan atau sumber dari ciptaan, sehingga Engkau adalah Alfa dan Omega, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain dan tidak ada orang yang dapat melakukan keselamatan selain Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya anugerah dan kebenaran-Mu tertanam dalam setiap orang percaya dan memancarkan setiap kemuliaan yang kami miliki. Kami boleh menjadi garam dan terang, dan bagi siapa saja, di mana saja kami berada, terutama dalam keluarga kami. Dan kami juga menjadikan surat yang terbuka bagi semua orang. Dan setiap kami berbicara di dalam Yesaya 55 ayat 11, Engkau berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendak dan akan berhasil apa yang Ku perintahkan kepadamu. Kami percaya iman kami meliputi pengabdian pribadi secara pribadi sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan kasih, rasa syukur, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa syafaat dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, mari angkat wajah saudara, karena kita sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, dan kami akan menadakan tangan. Terimalah saudara berkat daripada Allah Bapa kita, berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas seluruh kehidupan kami, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang penuh dengan pengharapan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.